Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul post operatif. Jadi sebelumnya perkenalkan saya sendiri Putra Kaudiarta, di mana NIM saya 200261290. Jadi di sini saya sebagai dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah pada periode 29 November 2021 sampai 9 Januari 2021. Jadi untuk definisinya sendiri dari post operatif adalah di mana post operatif adalah keperawatan atau periode akhir dari keperawatan perioperatif. Di mana periode ini diupayakan untuk menstabilkan pasien dalam keadaan keseimbangan fisiologis, lalu menghilangkan nyeri dari pasien itu sendiri dan mencegah adanya komplikasi pada pasien. Pengkajian yang cermat dan intervensi yang cepat, akurat, dapat membantu pasien untuk kembali pada fungsi optimalnya dengan cepat, aman, dan nyaman. Sehingga jika penata laksanaan manajemen post-operatif ini dilakukan dengan sesuai kaidah dan optimal, maka akan memberikan manfaat yang nyata pada pasien. Lalu, semua pasien setelah dilakukan tindakan anestesi umum atau regional, ternyata memiliki resiko gangguan jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi. Sehingga pasien setelah dilakukan pembedahan, dipindahkanlah pasien tersebut ke PACU atau RR. PACU RR itulah recovery room, dan PACU adalah anesthesia care unit, dan harus didampingi oleh dokter anestesi atau perawat anestesi yang sudah mengetahui keadaan pasien dalam pre dan selama anestesi. Ruangan recovery room atau RR dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut dari anestesi dan pembedahan. Sehingga ahli anestesi harus bertanggung jawab sampai kondisi pasien benar-benar pulih atau tanda-tanda vital normal kembali. Nah, bisa dilihat berikut adalah tampak gambaran ruang recovery atau ruang pemulihan dalam bahasa Indonesianya, di mana ruang pemulihan ini merupakan ruangan khusus pasca anestesi yang biasanya berada di sekitaran komplek kamar operasi, biasanya satu atap, dan dilengkapi dengan tempat tidur khusus, lalu ada alat pantau, alat atau obat resusitasi, lalu juga harus ada tenaga terampil dalam bidang resusitasi dan gawat darurat yang disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan spesialis bedah. Pasien biasanya menghabiskan waktu di ruang pemulihan tergantung pada berbagai faktor, di mana faktornya itu ada durasi, jenis pembedahan, teknik anestesi, dan timbulnya komplikasi. Semakin lama durasinya, semakin berat jenis pembedahannya, lalu jika ada komplikasi, maka semakin lama pula pasien berada di ruang pemulihan. Biasanya pasien berada di ruang pemulihan itu sekitar 30 menit dan keluar dari ruang pemulihan bila memenuhi syarat-syarat. Syaratnya itu ada pasien harus sadar penuh, pasien harus dapat bernafas spontan dan sendiri, lalu nafasnya harus adekuat, sistem kardiovaskularnya stabil, perdarahan tidak ada atau minimal, lalu pasien tidak merasakan nyeri atau nyerinya sudah diatasi dengan pereda nyeri yang adekuat. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali syarat ruang pemulihan. Bagaimana ruang pemulihan tersebut dikatakan memadai atau sesuai dengan kualitas ruang pemulihan yang bagus. Yang pertama, syarat ruang pemulihan itu harus berada dalam kompleks kamar operasi dan satu koridor. Jadi ruang pemulihan itu tidak boleh di luar dari kompleks kamar operasi agar pasien setelah dilakukan operasi diharapkan semakin cepat masuk ke ruang pemulihan.
di mana kira-kira jarak tempuh masing-masing kamar operasi ke ruang pulih itu maksimal 5 menit. Jika lebih dari itu, di eh, jika lebih dari itu maka bisa terjadi jika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sangat susah untuk melakukan penanganan. Lalu saat recovery room selanjutnya, ruangan harus cukup memadai, di mana dia dilengkapi dengan tempat tidur khusus, penerangan yang cukup, dan adanya tempat tempat untuk melakukan pencucian. Pada ruang pemulihan juga harus dilengkapi dengan alat pantau, lalu dilengkapi dengan obat-obatan resusitasi dan alat-alat resusitasi untuk menghindari atau eh, untuk berjaga-jaga jika pasien malah dalam kondisi memburuk saat di ruang pemulihan. Tidak lupa, personil di ruang pemulihan juga harus terampil dalam bidang resusitasi dengan jumlah minimal 1 orang untuk 2 tempat tidur, di mana personil ini sudah berpengalaman atau mempunyai sertifikat khusus yang membuat dia eh, memang terampil untuk di ruang pemulihan. Lalu alat-alatnya saya jelaskan kembali, harus ada alat monitoring, alat bantu nafas, alat bantu untuk mengatasi hemodinamik jika tiba-tiba pasien mengalami perburukan, alat defibrilator bila tiba-tiba pasien mengalami cardiac arrest atau mungkin aritmia, ya cardiac arrest. Lalu obat narkotik dan medikasi kedaruratan, peralatan drainase, dan tentunya ruang dan tempat tidur yang nyaman bagi pasien. Apa saja yang dilakukan di ruang pemulihan? Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Perawatan yang dilakukan adalah mempertahankan jalan nafas, lalu mempertahankan ventilasi oksigen, monitoring tanda-tanda vital dan keseimbangan cairan, observasi keadaan umum, muntah dan drainase, lalu yang kelima mempertahankan kenyamanan dan mencegah injuri. Untuk mempertahankan jalan nafas itu bisa dengan mempertahankan posisi, melakukan suction. Untuk ventilasi oksigen itu dengan oksigenasi, pastikan pasien tersebut mendapatkan oksigen yang kuat, tidak terlalu kurang atau berlebih. Lalu untuk kenyamanan dan mencegah injuri itu, di mana pasien post anestesi biasanya mengalami kecemasan, disorientasi, dan berisiko besar untuk jatuh. Sehingga kita harus memposisikan pasien pada tempat tidur yang aman dan tentunya nyaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti jatuh dari bed. Nah, yang pertama untuk mempertahankan jalan nafas, kita mengatur posisi pasien agar sehingga kita harapkan airway-nya itu aman, dan jika ada gangguan airway kita lakukan suction, di mana pada ruang pemulihan harus ada alat-alat untuk suction. Lalu yang kedua, kita lakukan pertahankan ventilasi pasien, di mana tergantung pada kondisi pasien, apakah pasien di sini membutuhkan ventilasi mekanik dengan ventilator atau pasien membutuhkan ventilasi dengan nasal kanul saja, di mana alat-alat tersebut juga harus tersedia di ruang pemulihan. Lalu untuk monitoring tanda-tanda vital, kita harus selalu monitoring. Yang pertama, kita monitoring pengaruh obat-obatan anestesi pada pasien. Apakah pasien mengalami berkepanjangan obat anestesinya atau sebaliknya. Lalu kita catat tanda vital tiap 10 menit, di mana yang dicatat adalah temperatur, nadi, dan laju pernafasan. Lalu kita juga pantau capillary refill time-nya, apakah memendek ataupun memanjang. Lalu kita auskultasi jantung dan parunya, apakah terdapat kelainan suara. Lalu kita waspada pasien tersebut, kita lihat apakah tiba-tiba mengalami hipotermi pasca anestesi, dan kita harus pantau apakah pasien mengalami hipotensi post operasi yang diakibatkan oleh perdarahan, di mana hal-hal tersebut dipantau di ruang pemulihan.
Selanjutnya, untuk keseimbangan cairan sangat penting, keseimbangan cairan sangat penting bagi pasien di ruang pemulihan. Cairan tidak boleh terlalu berlebih atau kurang untuk mencegah komplikasi lanjutan. Dimana kita harus hitung juga input dan output cairannya sesuai dengan kondisi pasien. Kapan harus cairannya berlebih diberikan, kapan harus cairannya minus diberikan. Dimana tujuannya untuk menjaga keseimbangan asam basa akibat pasien berpuasa lama saat operasi. Dan keseimbangan asam basa itu bisa dan ketidakseimbangan asam basa itu bisa akibat pembedahan saluran cerna, perdarahan banyak, shock hipovolemik, anoreksia berat, mual muntah, dan lain-lain. Sehingga jika terjadi ketidakseimbangan asam basa, ditakutkan akan terjadi asidosis metabolik yang akan mengganggu perfusi dari O2 dan CO2 sehingga akan terjadi suatu keadaan kurang laktat yang berlebihan dan kematian banyak sel. Jadi kita harus cegah hal-hal tersebut. Lalu yang keempat, jenis perawatan di ruang pemulihan ada observasi keadaan umum, di mana kita selalu pantau kesadaran pasien, apakah pasien mengalami gangguan kesadaran tiba-tiba, lalu kita cek apakah pasien ada muntah, apakah ada perdarahan, timbul perdarahan, apakah ada retensi urin, dan kita harus juga perhatikan luka-luka pasien dan kontrol nyerinya bisa dengan opioid atau NSAID. Lalu kita juga harus memeriksa gerakan peristaltik usus secara berkala. Jika gerakan peristaltiknya berkurang atau tidak ada, kita sudah harus waspada. Pasien ini pasti terdapat gangguan kalau jika terjadi hal tersebut. Yang kelima, mempertahankan kenyamanan dan mencegah injuri. Ini juga hal yang sangat penting. Seperti yang saya bilang tadi, pasien berisiko bisa jatuh dari bed, maka dari itu kita harus pertahankan kenyamanannya, karena pasien post anestesi atau post bedah itu biasanya mengalami kecemasan dan disorientasi. Maka dari itu kita harus mempertahankan kenyamanannya. Oke. Nah, setelah dilakukan tindakan-tindakan tersebut di ruang pemulihan, kapan pasien tersebut bisa keluar dari ruang pemulihan? Terdapat kriterianya. Yang pertama, jalan nafas, ventilasi, oksigen, tanda vital, dan teratur dalam kondisi baik dan stabil. Tidak mungkin kita transfer pasien ini dari ruang pemulihan ke ruang rawat jika hal-hal yang saya sebutkan tadi itu kondisinya masih belum stabil atau belum memenuhi syarat. Lalu, pasien tersebut tidak membutuhkan penata laksanaan dan pemantauan intensif pasca bedah, dan skor Aldred-nya itu lebih dari 8, di mana skornya itu akan saya tunjukkan di next slide. Lalu disetujui oleh dokter anestesi dan ditandatangani di lembar catatan perawatan ruang pulih. Lalu pasien itu orientasinya sudah bagus, artinya dia sudah tahu dia berada di mana dan sekarang jam berapa. Lalu yang terakhir, beberapa pasien tetap membutuhkan ventilator dan kardiovaskular intensif sehingga pasien tersebut keluar dari ruang pemulihan masuk ke ruang ICU atau HICU, bukan ke ruang rawat inap yang biasa. Next. Lalu ada juga lebih spesifik lagi, saya akan menjelaskan kriteria penilaian keluar dari ruang pulih. Ada fungsi pulmonal yang tidak terganggu, saturasi oksigen yang adekuat, tanda vital yang stabil, pasien berorientasi terhadap tempat dan waktu yang bagus, mual muntah dalam kontrol, nyeri minimal, skor Aldred-nya nilai di atas 8, yaitu 9-10. Nah, berikut adalah skor Aldred-nya. Skor Aldred-nya ini biasa dipakai pada pasien dewasa, di mana kita menilai warnanya, apakah dia merah muda, pucat, atau sianosis. Jika dia merah muda, skornya 2, pucat itu 1, sianosis 0. Pernafasan, apakah pasiennya bernafas dalam, apakah dangkal, atau di apnu. Kalau sirkulasi, apakah tekanan darahnya
normal atau tidak, kesadarannya apakah dia orientasinya bagus atau tidak berespon, aktivitasnya apakah kedua tangan dan kaki dapat digerakkan atau malah tidak bergerak. Sedangkan untuk anak-anak kita memakai Steward Score, kita menilai pergerakannya, pernafasan, dan kesadaran. Nah, untuk Steward Score ini jika jumlah lebih dari 5, pasien dipindahkan ke ruangan. Kalau yang Aldred Score, jika jumlah lebih dari 8, penderita dewasa dapat dipindahkan ke ruangan. Sedangkan terdapat juga skor khusus yaitu Bromed Score. Ini pada pasien yang dilakukan tindakan anestesi spinal, khusus anestesi spinal. Jadi kita lakukan penilaian berdasarkan gerakan tungkai pasien. Jika pasien dapat menggerakkan penuh tungkainya, skornya 0. Sedangkan jika tidak mampu ekstensi tungkai, skornya 1. Tak mampu fleksi lutut, skornya 2. Tak mampu fleksi pergelangan kaki, skornya 3. Jika Bromed skor lebih dari 2, dapat pindah ke ruangan. Nah, selain dari skor-skor tadi, juga ada skor namanya PADSS, yaitu Post Anesthesia Discharge Scoring System. Ini digunakan untuk pasien rawat jalan atau 1 hari pelayanan saja, di mana skor lebih dari 9, pasien tersebut boleh keluar dari ruang pemulihan dan boleh pulang. Pasien pulang dengan diantar orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Apa saja yang dinilai? Yang pertama ada tanda vital, tingkat aktivitas, mual, muntah, nyeri, perdarahan operasi. Jika skornya lebih dari 9, pasien dinyatakan boleh keluar dari ruang pemulihan. Nah, kriteria pasien pulang. Pasien pulang ke rumahnya atau keluar dari rumah sakit. Dimana yang pertama, pasien sadar dan orientasinya bagus, dimana dia orientasinya itu bagus terhadap orang, tempat, dan waktu. Tanda vitalnya baik, lalu pasien dapat dimobilisasi dan memakai pakaian dan berjalan dengan baik. Lalu pasien nyaman dan relatif bebas nyeri, pasien tidak muntah dan tidak dehidrasi, dapat juga minum air dan obat. Lalu perdarahan pasien itu minimal. Lalu yang terakhir, pada pasien regional anestesi, fungsi motor dan sensoris telah kembali dan blok simpatis telah hilang. Kesimpulannya dari perawatan post-operatif yaitu perawatan post-anestesia di ruang pulih yang maksimal dapat mengurangi resiko yang tidak diharapkan yang kemungkinan terjadi di ruang pulih. Pengetahuan perawat yang memadai terhadap perawatan di ruang pulih merupakan bekal bagi perawat agar suan yang diberikan tepat guna dengan risiko seminimal mungkin. Mungkin sekian saja dari saya untuk materi tentang post-operatif. Bila ada salah, mohon koreksi, mohon kemaklumannya. Sekian dari saya, terima kasih.